Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Ya, untuk absennya akan saya share nanti ya teman-teman di akhir sesi perkuliahannya. Kita masuk terlebih dahulu ke materi kuliahnya, melanjutkan materi yang kemarin. Jadi di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai terutama algoritma ya. Ada logika fuzzy, ada neural network, sistem pakar, ada juga algoritma genetika gitu ya. Nah, pada siang hari ini kita lanjutkan materinya. Kita akan membahas mengenai ketidakpastian atau uncertainty. Nah, saat kita membuat sebuah sistem kecerdasan buatan, itu pasti nanti kita akan menemui sebuah kondisi uncertainty biasanya. Ini sebetulnya materinya juga erat kaitannya dengan materi sistem agen cerdas yang kita bahas di awal-awal dulu gitu ya. Nah, saat kita mengembangkan sebuah sistem kecerdasan buatan atau AI, itu biasanya ya mungkin lebih rata-rata memang menemui sebuah kondisi ketidakpastian atau uncertainty gitu ya. Nah, tetapi nanti di sini kita akan bahas bagaimana caranya menghandle gitu ya, menangani istilahnya fakta atau data yang tidak pasti, uncertainty itu tadi. Nah, mungkin untuk materi uncertainty ini kita akan bagi menjadi 2 sesi karena memang kita juga kuliahnya tinggal 2 pertemuan lagi ya dengan yang sekarang. Jadi siang hari ini merupakan pertemuan ke-13. Nah, nanti minggu depan 1 kali lagi ya, pertemuan terakhir yaitu sebelum UAS ya, pertemuan ke-14. Nah, di pokok bahasan mengenai uncertainty ini nanti kita bahas menjadi 2 sesi saja, jadi biar tidak terlalu banyak juga di setiap pertemuannya. Baik, jadi di pokok bahasan kali ini kurang lebihnya ada 6 pembahasan yang akan kita bicarakan. Yang pertama mengenai uncertainty itu sendiri, kemudian pengertian probability, kemungkinan gitu ya, bahasa Indonesianya. Kemudian ada semantic and syntax. Nomor 4 ada penalaran atau inferensi, kemudian metode yang sering digunakan yaitu aturan Bayesian ini ya. Tapi nanti sekedar review. Sama terakhir mungkin nanti ada latihan atau tugas. Tapi tugasnya mungkin tidak tentang uncertainty ini ya. Nanti itu menyusul aja nanti dari saya. Baik, mengenai latar belakang dulu ya teman-teman. Jadi kenapa kok ada pembahasan mengenai uncertainty, ketidakpastian di mata kuliah kecerdasan buatan ini. Jadi memang yang melatar belakangnya adalah bahwa sistem AI atau kecerdasan buatan ini boleh dibilang punya pengetahuan yang terbatas ya, dibandingkan dengan manusia kecerdasan alami yang di mana dia itu bisa menalar dengan cepat, kemudian istilahnya itu punya pengalaman-pengalaman baru juga bisa langsung dia olah gitu ya. Berbeda kalau dengan sistem kecerdasan buatan yang di mesin atau di komputer gitu ya.
kalau kita ingin sistemnya itu semakin cerdas, ya kita mau nggak mau harus istilahnya menambahkan fakta-faktanya, ya, pengetahuannya si sistemnya itu lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, tetapi mungkin kan untuk mengumpulkan data yang banyak kan juga butuh effort yang lebih juga gitu. Nah, maka dari itu kadang sistem itu punya kesalahan ya dalam memberikan solusi dengan pendekatan logika pemrograman komputer gitu. Seperti itu. Jadi memang AI itu kalau kita udah istilahnya bisa mencapai nilai akurasi 90% gitu ya, itu sebenarnya sudah dikatakan bagus sekali gitu ya. 90, 98, 99 itu sudah sangat bagus sekali. Seperti itu. Mungkin yang benar-benar sampai 100% itu ya mungkin ada, tapi mungkin kayaknya jarang. Jadi memang yang dikatakan 90% akurasinya itu sudah cukup bagus gitu ya. Nah, itu kenapa salah satunya memang kenapa AI itu apalagi di dunia medis ya, tidak benar-benar 100% digunakan sebagai pembuat keputusan akhir gitu. Jadi pokoknya kita 100% percaya ke AI-nya, itu tidak. Jadi si AI-nya ini memang digunakan ini sebagai sebuah pembantu misalnya, untuk mempercepat analisis, mempercepat diagnosanya, membantu dokternya untuk menganalisa kayak gitu. Kemudian untuk menjaga konsistensi hasil pemeriksaan juga seperti itu. Nah, sistem itu tidak akan pernah mempunyai pengetahuan atau fakta secara lengkap untuk permasalahan yang ditanganinya. Sehingga sistem itu harus bekerja kadang dalam kondisi yang tidak pasti atau samar misalnya. Seperti itu. Jadi karena pengetahuan yang diberikan itu tidak lengkap, ya mungkin teman-teman analogikan ke diri kita masing-masing ya. Ketika kita mungkin belum pernah punya pengalaman, belum pernah belajar tentang suatu hal, tetapi tiba-tiba menghadapi permasalahan tersebut, tentu saja kan pasti akan mengalami bingung ya awalnya. Seperti apa nih caranya kayak gitu. Sama dengan sistem AI, ketika fakta-fakta data-data yang kita berikan itu tidak cukup lengkap, nanti sistemnya pasti juga akan mengalami kondisi uncertainty, ya, ketidakpastian atau samar. Seperti itu. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut, maka sistemnya itu harus menggunakan teknik khusus yang dapat menangani ketidakpastian dan samar tadi dalam menyelesaikan permasalahan yang ditanganinya. Seperti itu. Jadi yang melatar belakang kenapa ada pembahasan mengenai uncertainty ini atau ketidakpastian, utamanya di kecerdasan buatan, memang itu tadi ya, kadang sistem AI yang kita buat itu tidak benar-benar bisa memberikan hasil yang akurat atau bahkan tepat. Gitu. Apalagi kalau fakta yang kita berikan itu tidak lengkap. Gitu ya. Jadi kemungkinan sistem AI-nya itu akan menghasilkan output yang mungkin samar atau tidak pasti. Gitu. Jadi di pokok bahasan ketidakpastian ini, uncertainty ini, kita akan belajar mengenai bagaimana teknik-teknik yang dapat untuk menangani kondisi yang uncertainty tadi, ketidakpastian tadi, seperti itu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita ketahui dulu beberapa definisi ya yang sering digunakan dalam pokok bahasan ketidakpastian ini atau uncertainty ini. Yang pertama, uncertainty itu sendiri ya, ketidakpastian, teori ketidakpastian pada kecerdasan buatan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendekatannya yaitu dengan logika manusia, mengadopsi logika manusia, ya. Di mana sistem itu tidak bisa mengakses seluruh fakta yang ada. Ya. Ini kan dalam satu waktu kan kita itu bisa mengaksesnya beberapa fakta ya, teman-teman, sebelumnya. Hanya saja memang kan cara kerja otak manusia itu kan sangat cepat gitu ya. Jadi seolah-olah dalam satu waktu itu kita bisa istilahnya mengambil fakta-fakta atau pengalaman-pengalaman kita dengan banyak. Padahal setiap satu waktu ya kita mengambil satu fakta. Gitu. Kemudian ada contoh atau sampel poinnya. Hasil dari percobaan, ada ruang contoh atau sample space. Ini merupakan kumpulan dari semua kemungkinan titik contoh. Gitu. Nanti mungkin akan lebih detailnya saat kita membahas lebih lanjut. Selanjutnya kejadian atau event. Subset dari ruang contoh, intinya bagian kecil dari ruang contohnya tadi ya, sample space-nya. Kemudian ada kejadian sederhana, simple event, hanya ada satu elemen kejadian. Kemudian kejadian gabungan atau compound event yang jadi ada lebih dari satu kejadian. Ada penalaran deduktif dan induktif. Dilihat dari populasi dan contoh sampelnya. Nah ini kemarin juga sudah kita sedikit singgung di pokok bahasan representasi pengetahuan ini. Jadi contoh-contoh penalaran deduktif, induktif seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai konsep ketidakpastian. Nah, di dalam sistem kecerdasan buatan yang dimana di dalam sistem tersebut itu mengandalkan fakta-fakta yang diperlukan untuk dapat menghasilkan sebuah output atau kesimpulan itu. Dan seperti tadi bahwa jika fakta yang kita berikan itu tidak lengkap, itu kan ada sekali kemungkinan terjadi sebuah ketidakakuratan disebabkan karena ketidakpastian atau kesamaran gitu. Nah, ketidakpastian ini juga tentu saja akan menghambat ya. Jadi permasalahan tersendiri ya. Saat kita itu membuat sebuah keputusan gitu. Contohnya kita misalnya dihadapkan suatu permasalahan tertentu, tetapi kita itu belum punya pengalaman, belum pernah tahu teorinya seperti apa misalnya. Nah itu mungkin kita akan ada banyak sekali yang langkah-langkah yang bisa kita ambil gitu. Padahal mungkin langkah-langkah tersebut ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Nah seperti itu, ketidakpastian itu akan membuat kita semakin sulit membuat sebuah keputusan ya. Berbeda kalau kita sudah punya pengalaman terlebih dahulu dan tiba-tiba ada suatu masalah, oh ini aku tahu permasalahannya harus diselesaikan dengan cara A gitu. Otomatis kita istilahnya pikiran kita tidak bercabang lagi ya, karena kita sudah tahu solusinya gitu. Seperti itu. Nah, beberapa teori yang berhubungan dengan ketidakpastian itu nanti ada probabilitas klasik sama probabilitas Bayesian. Ya. Nah, kemarin kita juga sempat membahas mengenai logika fuzzy. Nah, itu kan sebetulnya juga merupakan sebuah logika atau algoritma yang memang ditujukan untuk kondisi-kondisi yang samar gitu ya. Fuzzy itu kan samar. Nah, itu sebetulnya juga seperti itu. Fuzzy itu berusaha membahasakan secara komputer gitu ya, di mana kondisinya itu bisa terjadi di antara 0 dan 1, bukan 0 atau 1 saja, gitu. Seperti itu. Nah,
contoh aplikasi yang menggunakan ketidakpastian dalam pengambilan kesimpulan logika. Ini kemarin saya contohkan di pokok bahasan yang sistem pakar itu ya. Jadi dulu pernah ada namanya sistem pakar Maijin, bukan Mijin, tapi Maijin, untuk diagnosa medis, sama ada Propector, itu software untuk mengeksplorasi ya, mineral kayak di pertambangan gitu. Nah, salah satu contoh permasalahan ya, yang memiliki ketidakpastian adalah permasalahan diagnosa pasien terhadap suatu penyakit. Contohkan di sini, jika pasien itu badannya demam, N, dan jika badannya ruam, gitu ya, pasiennya, dan jika pasien badannya pegal, maka dia mengalami tifus. Ya. Kemudian di logika ini disebutkan bahwa si pasien itu mengalami tifus kalau dia itu demam, ruam, sama pegal. Gitu. Nah, berdasarkan aturan di atas, terlihat bahwa jika ada pasien mengalami ketiga jenis gejala tersebut, maka si pasien didiagnosa tifus. Gitu ya. Nah, tapi kalau di kondisi dunia nyata gitu ya, itu kan kadang pasien mungkin tidak mengalami ketiga gejala tersebut ya. Mungkin ada yang demam dan ruam saja, atau mungkin demam sama pegal saja, kayak gitu-gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga kan probabilitasnya atau kemungkinannya kan akan semakin banyak lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, dari gejala-gejala yang timbul itu kan juga nanti kan bermacam-macam gitu ya. Nah, bisa jadi penyakit lain itu juga punya gejala yang sama gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa terjadi kesalahan diagnosa. Nah, bagaimana jika derajat gejala yang dialami seorang pasien dengan pasien lainnya ini bisa jadi berbeda ya. Kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang ada tersebut bisa terjadi dan merupakan hal ketidakpastian dalam pengetahuan di permasalahan ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita, ya sebetulnya kalau seperti ini, di logika if then ini sebenarnya hanya pemrograman konvensional saja, harus saklek gitu istilahnya, kalau bahasa Jawanya. Harus strict dengan aturan. Pokoknya kalau tifus itu, pokoknya pasien yang demam, ruam, pegal. Gitu. Nah, tetapi kalau di dunia nyata itu bisa saja tidak seperti itu. Bisa saja ketiga gejala ini menunjukkan penyakit yang lain. Atau mungkin hanya beberapa gejala yang dialami, tapi juga mungkin tifus juga. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti yang perlu diselesaikan menggunakan teknik ketidakpastian atau kemungkinan probabilitas juga. Nah, ini konsep kemungkinan yang lama ya, probabilitas klasik. Jadi probabilitas itu merupakan cara yang digunakan dalam menghitung ketidakpastian dengan jalan kuantitas. Jadi kalau yang perhitungan atau konsep probabilitas yang lama itu melihat kuantitasnya, jumlahnya. Nah, dalam probabilitas klasik disebut juga dengan a priori probability. Nah, karena berhubungan dengan game atau sistem. Secara formula, probabilitas klasik pada persamaan 9.1 ini. P sama dengan W bagi N. Di mana W-nya itu menunjukkan jumlah kemenangan dalam permainan. Sedangkan yang N itu jumlah kemungkinan kejadian yang dilakukan dalam percobaan. Jadi melihat kuantitasnya ini kalau di probabilitas klasik ya. Nah, contoh paling simpelnya permainan dadu nih, lemparan dadu.
Nah, dadu itu kan punya 6 sisi ya. Otomatis kemungkinannya kan ada 6 ya. Seperti itu. Nah, probabilitas klasik itu menghitungnya W bagi N. Artinya peluangnya atau N-nya itu 6. Nah, W itu jumlah kemenangan dalam permainannya. Misalnya kita ngelempar dadu, kemudian chance atau kesempatan untuk muncul dadu satu berapa ini? Artinya berarti satu kan hanya ada satu ya, satu sisi ya. Satu dibagi kemungkinan kejadiannya ada 6. Gitu, 1/6. Begitu pula dengan mata dadu yang lain ya, 2, 3, 4, 5, 6 juga otomatis nilai kemungkinannya sama ya, 1/6. Oke, selanjutnya mengenai uncertainty itu sendiri, ketidakpastian itu sendiri. Oke, di sini dicontohkan ada sebuah agen yang perlu datang ke bandara karena akan terbang ke luar negeri. Gitu. Misalnya, action AT, gitu. Itu menunjukkan pergi ke bandara dengan waktu T menit sebelum pesawat terbang. Gitu. Itu diwakili dengan AT. Nah, apakah AT berhasil sampai dengan waktu yang cukup? Nah, itu ada banyak sekali kemungkinannya, permasalahannya. Bisa jadi tidak tahu karena keadaan jalan, kemacetan, dan lain-lain gitu ya. Partially observable, jadi kita tidak bisa mengekspor seluruh kemungkinannya. Kemudian kebenaran, bisa benar, informasi tidak bisa dijamin laporan pandangan mata ya, masih sensor. Atau ketidakpastian dalam tindakan misalnya ban kempes, dan faktor-faktor lain gitu ya. Nah, kalaupun semua hal di atas bisa dinyatakan, reasoning akan luar biasa repot gitu ya. Jadi terlalu banyak sekali kemungkinan permasalahannya gitu. Itu nanti di saat penalarannya itu sangat repot sekali ya kalau gitu kondisinya ya. Seperti itu. Nah, dari cuma menjawab pertanyaan tadi apakah itu berhasil sampai dengan waktu yang cukup, itu bisa jadi banyak sekali kombinasi masalah ya. Ada yang tidak tahu, ada yang nggak pasti, kemudian mungkin benar juga cukup ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah pendekatan yang murni secara logika. Ada yang berisiko, tapi pendekatannya mungkin ada yang berisiko menyimpulkan dengan salah. Misalnya A60 gitu ya, berhasil dengan waktu yang cukup misalnya. Atau kesimpulan yang nilainya itu enggak cukup, istilahnya kuat, gitu, lemah artinya. A60 artinya si A itu berhasil mencapai ke bandara dengan waktu 60. Gitu. Berhasil dengan waktu cukup, asal nggak ada kecelakaan di tol. Gitu. Itu kan nilainya masih agak-agak kurang kuat gitu ya. Masih ada asalnya gitu ya. Asal nggak ada kecelakaan, asal nggak hujan, dan ban nggak kempes gitu. Nah, pernyataan itu tuh menyatakan itu berhasil, gitu. Tetapi masih ada ketidakpastiannya itu tadi. Jadi artinya itu dia masih lemah gitu ya, pernyataannya. Karena masih ada kayak asal nggak ada kecelakaan, asal nggak hujan dan sebagainya. Gitu. Nah, ada juga yang pendekatannya menyimpulkan tidak rasional, misalnya A waktunya 1440. Tapi terpaksa menunggu semalam di bandara, misalnya. Utility theory, istilahnya. Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan probabilistic reasoning, namanya. Berdasarkan info yang ada, A60 itu akan berhasil dengan probabilitas 0,04. Katakanlah punya nilai 0,04 gitu.
Artinya itu kemungkinannya untuk berhasil itu sekuat itu ibaratnya 0,04 gitu. Nah, kalimat tadi yang menyatakan bahwa A60 akan berhasil dengan probabilitas 0,04 gitu ya misalnya, itu disebut sebagai probabilistic assertion gitu ya. Nah, sebuah probabilistic assertion ini merangkum efek ketidakpastian. Ya. Jadi probabilistic assertion ini istilahnya mewakili sebuah info yang tidak lengkap atau masih ragu-ragu, non-deterministik gitu ya. Nah, dan menyatakannya itu dengan sebuah bilangan. Gitu ya. Tidak ragu-ragu, tidak pasti itu seberapa, ya. Angkanya berapa. Itu merupakan nilai probabilistic assertion. Gitu. Nah, bentuk atau sintak probabilistic assertion ini ada, contohnya kalimat X bernilai true dengan probabilitasnya N. Nah, N-nya berapa? N itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Gitu. Artinya 0 sampai 1. Gitu ya. Seperti itu. Itu kan probabilistic assertion-nya bisa dinyatakan melalui sebuah angka atau bilangan-bilangan. Nah, pernyataan tentang knowledge atau belief state dari agen bukan berarti pernyataan tentang sifat probabilistik di dunia atau environment yang tidak bisa dinyatakan dalam sebuah angka. Nah, nilai probabilistik atau probabilitas sebuah proposisi bisa berubah dengan informasi baru atau evidence. Jadi misalnya yang tadi ya, A60 tidak ada laporan kecelakaan, artinya dia 0,06 gitu misalnya. Tapi kok A60 itu tidak ada laporan kecelakaan jam 4 pagi. Nah, nilai probabilistiknya bisa lebih bisa berubah lagi gitu ya, seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi di luar si agen yang itu bisa mempengaruhi nilai probabilitasnya. Itu yang disebut sebagai evidence ya, informasi baru yang menyebabkan nilai probabilitasnya itu berubah. Seperti itu. Oke, yang tadi ada probabilistik klasik, kemudian ini probabilistic reasoning. Persep masuk atau ada informasi tambahan, evidence ya, itu akan mengupdate nilai probabilitas. Nah, prior atau unconditional probability itu nilai sebelum evidence, sedangkan posterior atau kondisional itu nilai sesudah ada informasi baru. Ya. Itu pengertian-pengertiannya. Pertanyaan secara probabilistik, hitung dan kembalikan posteriornya. Probability terhadap alfa itu perubahannya ya, berdasarkan informasi yang baru dari informasi yang didapatkan. Contohnya mungkin lebih gampang memahaminya ya. Nilai alfa sama dengan nilai lemparan yang kurang dari 4. Artinya kalau di kasus dadu tadi kan yang kurang dari 4 kan mata dadu 1, 2, dan 3 ya. Nah, sebelum melihat dadu, artinya kan ada 3 mata dadu ya, 1, 2, 3. Di mana nilai kemungkinan mata dadu 1, 2, dan 3 sama, 1/6. Nah, ini nilai alfanya tinggal dijumlahkan seperti ini ya. Sehingga nanti dihasilkan nilainya setengah. Setelah melihat mata dadu, kemungkinannya ada 0 atau 1 saja. Kayak gitu. Jadi bisa kurang dari 4 atau tidak lebih dari 4 gitu saja. Seperti itu. Ini setelah melihat mata dadunya. Ini contoh lain lagi. Jadi mengambil keputusan di dalam ketidakpastian. Andaikan
Dicontohkan di sini agen itu mempercayai nilai-nilai sebagai berikut. Misalnya A menempuh waktu 60, kemudian ada faktor lain, evidence lain, ya, titik-titik gitu. Itu nilainya 0,04. Kemudian A 120, nilainya 0,7, 0,9, 0,999. Gitu ya. Nah, tindakan mana yang dipilih? Gitu kan? Yang ini boleh dikatakan waktunya lama ya, 0, A 1440, tapi nilai probabilistiknya tinggi, gitu ya, 0,99. Yang sedangkan yang ini waktunya cepat, tapi nilai probabilitasnya cukup rendah. Gitu. Nah, tindakan mana yang dipilih? Itu tergantung prioritas. Misalnya, ketinggalan pesawat PS begadang di lobi bandara. Kemudian, jadi ada beberapa faktor ya, yang bisa digunakan untuk memilih. Kemudian ada utility theory digunakan untuk menilai semua tindakan. Jadi mirip dengan evaluation function. Ada decision theory. Jadi utility theory plus nilai probabilitasnya. Ini yang decision theory ini mirip dengan pohon pencarian sebetulnya. Kalau diimplementasikan ke bahasa pemrograman misalnya. Oke, selanjutnya sama halnya dengan logik. Pendefinisian bahasa formal untuk menyatakan kalimat probabilistik harus ada. Jadi sintak ini bagaimana bentuk kalimatnya, semantik itu apakah arti kalimatnya. Nah, ini yang perlu dibedakan mengenai sintak sama semantik yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Jadi kalau sintak itu menunjukkan bentuk kalimatnya, sedangkan semantik itu arti kalimatnya. Seperti itu. Teknik dan metode melakukan listening. Oke, next mengenai semantik dan sintaknya. Jadi arti dan bentuk kalimatnya. Sebentar. Oke, semantik untuk kalimat probabilistik itu bayangkan semua kemungkinan dunianya possible terjadi, ya. Sangat mungkin terjadi. Ya. Nah, semantik itu artinya kalimatnya. Ya. Nah, di dalam logika itu salah satunya adalah dunia nyata. Ya. Dalam probabilitas kita tidak tahu pasti yang mana, tetapi satu dunia bisa lebih mungkin dari dunia yang lain. Ya. Nah, gitu. Mungkin agak sulit memahami ya kalimatnya ini. Jadi gini, kalau di dalam logika itu salah satunya di dunia nyata. Jadi semua kan di dunia nyata mungkin bisa terjadi gitu. Nah, tapi di dalam kemungkinan kita itu tidak tahu mana yang bakal terjadi gitu ya. Tetapi kan kita bisa mencari tahu mana yang lebih bisa mungkin terjadi gitu istilahnya dari beberapa kemungkinan yang lain kayak gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya itu kita tuh mencari kemungkinan terbaik gitu, di antara beberapa kemungkinan yang lainnya, misalnya seperti itu. Lebih mudah. Nah, himpunan semua possible word disebut sample space atau omega dalam bahasa matematisnya. Simbolnya seperti ini. Itu namanya possible word atau sample space-nya. Masing-masing dunia alternatif disebut sample point atau atomic event-nya. Jadi semua
semua kemungkinannya, possible words-nya itu dinamakan sample space, dilambangkan dengan omega seperti ini. Kemudian salah satu sampelnya, kemungkinannya itu namanya atomic event. Simbolnya begini, kayak huruf W. Contoh, jika dunia hanya berisi sebuah lemparan dadu, artinya sampel space-nya kan ada 6. Nah, kemungkinannya ada W1, W2, W3, W4, sampai W6. Gitu ya. Seperti itu. Oke, next masih dengan semantik and syntax. Oke, sebuah probability model dalam sample space, nah, di mana setiap sampel point-nya itu diberi nilai PW, gitu ya. Sehingga setiap nilai antara 0 sampai dengan 1. Jadi kemungkinannya itu dinyatakan dari 0 sampai 1. Itu mirip dengan yang saat kita membahas logika fuzzy. Jadi rentangnya itu hanya dari 0 sampai 1 kemungkinan. Nah, kalau dijumlahkan seluruh sampel space-nya itu 1. Contoh untuk dunia dengan satu lemparan dadu. Artinya mirip yang tadi. Jadi masing-masing mata dadu itu punya kesempatan atau nilai probabilitasnya itu yang sama. Sebentar. Oke, biasanya dunia memiliki lebih dari satu faktor yang tidak pasti, gitu ya. Nah, sample space dan probability model menjadi multidimensi, menyatakan semua kemungkinan kombinasinya. Jadi kalau tadi contohnya misalnya kita punya satu kali kesempatan melempar dadu, itu artinya probabilitas masing-masing mata dadu untuk muncul itu 1/6 ya. Nah, tapi kalau kita punya 2 kali kesempatan melempar dadu, itu nanti nilai kemungkinannya akan berbeda lagi. Nah, kayak gini ya. PW11, PW12, sehingga nanti masing-masing nilai probabilitasnya ada 1/36. Semakin banyak dunianya, istilahnya ya, kesempatannya, nilai kemungkinannya juga akan berbeda. Oke, maksudnya di dalam dunia yang multidimensi, itu maksudnya kayak tadi misalnya kita punya kesempatan melempar dadu lebih dari satu kali, gitu ya. Itu terkadang kita hanya tertarik dengan satu dimensi saja, misalnya lemparan dadu pertama. Gitu. Nah, sebuah event A itu adalah sembarang subset dari sampel space-nya tadi, seluruh ruang kemungkinannya gitu ya. Nah, probabilitas A itu adalah jumlah probability sample point anggotanya. Yang kayak ini. Ini dinyatakan dalam secara matematisnya seperti ini. Jadi probabilitas A itu sama dengan jumlah probability sample point-nya sini. Contohnya P dadu sama dengan 5. Ini perhitungan probabilitasnya adalah 6 kali 1/6 sama dengan 1/6 otomatis. Nah, ini ya, mirip dengan yang tadi. Gitu. Nah, event juga bisa menyatakan probability dari deskripsi parsial. Contohnya, untuk satu lemparan dadu, di mana mata dadunya itu lebih besar sama dengan 4. Itu kan artinya ada 4, 5, sama 6 ya. Ada 3. Itu berarti 3 kali 1/6. Artinya setengah. Di sini. Nah, seperti itu ya. Contoh perhitungan probability dadunya.
Oke, mungkin saya buatkan absen dulu ini. Saya belum lupa. Ada satu, terusnya PO-nya itu Untuk kode absennya sudah saya kopikan di chat, yang silakan absen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Menyelesaikan sampai yang di semantik aja ya untuk siang hari ini. Oke. Oke, nilai probabilitas tadi yang berdasarkan perhitungan yang tadi itu kan diberikan kepada sebuah proposisi. Nah, agar lebih bisa didetailkan lagi, diperinci, kita definisikan random variable yang merepresentasikan suatu aspek dari sebuah dunia nyata. Nah, ini contohnya dalam kasus yang masih dengan kasus lempar dadu tadi, itu kita buat random variable namanya hasil lemparan. Nah, secara formal, random variable itu fungsi yang memetakan setiap sampel point adalah ranah misalnya sebuah bilangan. Gitu. Kayak tadi misalnya, berapa kemungkinan mata dadu yang muncul yang nilainya itu mata dadu lebih dari sama dengan 4. Gitu.
Artinya kan ada 4, 5, sama 6. Nah, kemungkinannya adalah setengah ini tadi ya. Seperti itu. Jadi menyatakan setiap sampel poinnya itu dalam sebuah bilangan atau bisa bilangan biner atau bilangan real dan lain sebagainya. Nah, kayak tadi misalnya hasil lemparan itu adalah fungsi yang memetakan W1 ke integer 1, W2 ke integer 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang semua proposisi berupa pernyataan tentang satu atau lebih random variabelnya. Oke, next. Domain sebuah random variabel itu bisa bernilai boolean, misalnya ganjil, true atau false, gitu. Apakah bilangan 1 itu ganjil, itu true atau false, gitu kan. Atau dia itu bisa berupa discrete, jadi sampel point-nya itu kayak cuaca, sunny, rain, cloudy, atau snow, gitu ya. Atau mungkin tak hingga, misalnya integer di dalamnya bilangan discrete, atau real juga ya, koma-koma itu kan bisa sangat besar sekali bilangannya ya, tak hingga. Nah, sebuah probability model P ini menghasilkan distribusi probabilitas atau distribusi kemungkinannya untuk sembarang random variabelnya. Secara simbol matematisnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya, nah kita ke contohnya saja. Ini contoh dengan dadu tadi. Nilai probabilitas apakah dia itu ganjil atau tidak gitu ya di mata dadunya, true atau false gitu. Ini kan ada 3, jadi 1, 3, sama 5 gitu ya untuk mata dadunya. Artinya kemungkinan muncul mata dadu yang ganjil, true atau false, itu ada setengah. Kayak gitu. Nah, misalnya contohnya untuk yang di cuaca, weather, apakah si cuacanya ini sunny atau rain, cloudy. Kalau sunny itu artinya dia 0,7, rain itu 0,2, begitupun yang cloudy dan snow juga punya nilai yang lain. Nah, kalau secara bilangan matematisnya didefinisikannya seperti ini. Kemungkinan cuacanya adalah secara diskret seperti ini. Itu penulisan semantik dan sintak dari sebuah probabilitas. Kemudian ada distribusi variabel atau sampel point yang sifatnya real dan kontinu, dan banyak ditemui di dalam dunia nyata. Jadi ini kemarin juga sebenarnya mirip saat kita membahas mengenai logika fuzzy ya, teman-teman. Ada fungsi aktivasi ya. Jadi kemarin ada yang bentuknya kayak sinyal digital, jadi 0 atau 1 tegas ya. Ada yang sifatnya sigmoid, fungsi aktivasi sigmoid, artinya dia lebih landai gitu ya. Nah, di sini biasanya digunakan yang Gaussian. Ini fungsi Gaussian di sini. Ini kalau kita masukkan ke sebuah angka di rumus ini nanti akan membentuk grafik seperti ini. Jadi mulai dari bawah dia akan memuncak gitu ya sampai ke 1, dia akan turun lagi. Ini. Nah, di dalam AI, cerdasan buatan, seringkali sampel point itu didefinisikan oleh nilai sekumpulan random variabel. Jadi sampel space, kalau yang dadu tadi artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampel space-nya, itu berisi semua kemungkinan kombinasi nilai semua variabelnya. Kemudian join probability distribution dari sehimpunan random variabel itu memberikan nilai probability untuk setiap sampel point tersebut. Contohnya nih,
Jadi andaikan kita tertarik mengamati hubungan cuaca dengan sakit gigi, ini hanya sekedar contoh ya. Nah, itu kan ada hubungannya misalnya. Kita cari hubungannya seperti apa, joint probability distribution-nya seperti apa. Nah, di sini dituliskan untuk cuacanya misalnya ada sunny, rain, cloudy, snow, ya. Sakit gigi, true. Tapi true-nya itu seberapa sih? Ya. Nah, kalau sunny itu true-nya itu 0,144 misalnya. Sedangkan kalau yang waktu hujan sakit gigi tapi nilainya 0,02. Gitu. Jadi bisa true, bisa false, kemungkinannya seperti itu. Tetapi kan di setiap true atau false-nya itu punya istilahnya nilai kekuatannya sendiri, derajat kemungkinannya sendiri. Nah, seperti ini dinyatakan seperti yang di dalam tabel ini. Nah, selanjutnya, sebuah proposisi itu adalah pernyataan tentang nilai dari satu atau lebih random variabel. Bayangkan proposisi sebagai event, himpunan sampel point, di mana ia bernilai true. Untuk dua buah random variabel, boolean A dan B. Jadi bilangan biner ya, A dan B. Nah, event A itu sama dengan himpunan sampel point, di mana A, B itu sama dengan true. Kemudian ini negasi A, jadi yang nilai awalnya A itu true karena dinegasikan, dia jadi false. Gitu ya. Nah, begitu pula yang ini. Kalau ini dan, ya. Ini kan simbolnya dan. Sedangkan yang V ini itu artinya atau, gitu. Dalam bahasa kalimatnya. Seperti itu. Ini contohnya lagi ya, misalnya di permasalahan gigi tadi, di mana ada 3 random variabel. Cavity itu apakah pasien memiliki gigi berlubang atau tidak. Kemudian toothache, apakah pasien merasa sakit gigi atau tidak. Ada catch juga, itu apakah pisau dokter nyangkut di gigi pasien atau tidak. Seperti itu. Nah, joint probability distribution-nya contohnya kayak gini. Nah, dibentuk dalam sebuah tabelnya. Nah, perbedaannya yang prior sama posterior probability tadi, jadi kalau yang prior itu nilai probabilitasnya nggak ada informasi yang spesifik ya, unconditional. Sedangkan yang posterior itu nilai probability-nya jika sesuatu informasi spesifik diketahui. Jadi yang prior itu tadi kan sebelum kena evidence ya, informasi awal. Sedangkan yang posterior itu setelah kena evidence atau informasi awal. Nilai probability tanpa informasi spesifik, unconditional. Contohnya, cavity sama ini, dia sakit gigi dan terkena pisaunya. Sedangkan yang posterior, nilai probability jika sesuatu informasi spesifik diketahui. Jadi kondisional. Contohnya kalau dia giginya berlubang, dia sakit gigi. Gitu. Itu kan sudah spesifik ya. Sedangkan yang ini tadi kan masih belum itu ya, spesifik unconditional. Jadi berlubangnya bisa karena apa atau faktor apa. Nah, footage sama catch juga. Peluang jika seorang sakit gigi maka giginya berlubang gitu. Ini kan di spesifik ya, secara kalimatnya juga. Ini pendefinisian conditional probability yang posteriornya. Jadi cavity and footage dibagi yang footage-nya di sini. Jadi untuk PB-nya dicoret, otomatis dia giginya berlubang ya, 0. Tidak sama dengan 0. Seperti itu.
Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin masih agak itu dulu ya, agak mungkin ada beberapa part yang belum dipahami. Nanti mungkin ketika sudah sampai di materi yang inference, teman-teman bisa lebih paham lagi. Jadi intinya kita mempelajari mengenai ketidakpastian ini itu supaya nanti teman-teman ya sudah memahami ya bahwa saat kita mau mengembangkan sebuah sistem kecerdasan buatan, itu pasti akan menghadapi sebuah kondisi-kondisi yang uncertainty, ketidakpastian. Tetapi bagaimana kita menghadapi kasus ketidakpastian itu supaya bisa lebih dibahasakan secara komputernya ini, seperti itu. Misalnya seperti tadi, kalau cuacanya hujan, apakah sakit gigi, itu kan bisa true, bisa false misalnya. Nah, tapi true-nya itu seberapa kuat, gitu. Itu harus bisa dinyatakan ke dalam sebuah bilangan. Karena memang di komputer yang artinya cuma angka-angka, yang utamanya adalah bilangan biner. Gitu. Oke, silakan absen teman-teman. Bagi yang belum absen, itu saya buka sampai jam 2:30. Nah, ini kita tinggal satu pertemuan lagi minggu depan. Nah, diusahakan tetap hadir. Nanti saya akan berikan tugas ya, untuk AI-nya setelah UTS ini. Mungkin nanti tugasnya kayak tugas yang kemarin sebelum UTS, yaitu review jurnal ini. Nanti teman-teman silakan review, bisa materinya tentang logika fuzzy boleh, sistem pagar boleh, neural network ataupun ya tentang algoritma genetika juga boleh ya. Untuk detail tugasnya nanti saya umumkan lebih lanjut nih, gimana cara pengerjaannya sama pengumpulan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin materinya saya sampaikan di situ dulu ya, di semantik and syntax dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan mengenai inferensinya sini. Lanjutannya yang tadi ya, biar tidak terlalu banyak. Ini pembahasannya masih cukup banyak, jadi nanti kita bagi jadi 2 sesi saja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup perkuliahannya, kita nggak sampai jam 2:30. Nanti tolong teman-teman yang mungkin belum hadir di sore hari ini, di pertemuan terakhir, minta untuk hadir ya, biar nanti kita bahas sedikit mengenai kisi-kisi untuk puasnya, gitu, biar teman-teman lebih siap lagi. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri perkuliahannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan sore hari ini. Nanti materinya akan saya share lewat grup WhatsApp saja ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.